Halo buat anak kelas 12. Di PKK 1 saya akan membawakan materi produk massal di bab 1 ya. Apa itu produksi massal? Konsepnya ini bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar. Nah, produksi massal pola menghasilkan produk yang dilakukan terus-menerus dan berurutan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dari sejak bahan baku, bahan setengah jadi, hingga bahan siap didistribusikan. Nah, produksi massal diluncurkan pertama kali pada tahun 1926, tepatnya oleh sebuah perusahaan mobil ternama yang bernama Ford Motor Company. Mulai saat itu, sistem produksi semacam ini mulai dikenal oleh banyak perusahaan. Ada karakteristik produksi massal, ada 3 nih, saya sudah uraikan, kamu bisa lihat. Nah, kemudian produksi massal bisa digunakan dalam situasi berikut. Kamu bisa lihat ini, ada standarisasi urutan produk dan proses ya, dedicated ya, mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produksi. Nah, lanjut lagi keuntungan produksi massal. Apa sih keuntungannya ketika kita menggunakan produksi massal? Lebih tepatnya saya katakan produksi massal ini sangat menguntungkan perusahaan yang besar. Ya, jadi perusahaan kecil tidak terlalu bermanfaat untuk melakukan ini, bahkan bisa mengalami kerugian kalau perusahaan kecil ya. Jadi ini lebih sangat efisien untuk perusahaan besar karena ini efisien secara ekonomi, tingkat produksinya cepat ya kan. Gimana lo mengerjakan sampai banyak gitu ya. Nah, akurasi produksinya juga ada gitu ya. Nah, lanjut, ada keuntungan, ada kekurangan ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau di kekurangannya tidak fleksibel terhadap permintaan konsumen. Jadi ini nggak bisa menyesuaikan permintaan pelanggan yang selalu berubah ataupun permintaan produk yang tiba-tiba menurun. Ini kekurangannya. Jadi ketika kita sudah membuat banyak produksi yang sama, ya produk yang sama, tiba-tiba permintaan menurun, ya menjadi barang yang tidak laku ya, seperti itu. Jadi ini biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti handphone mungkin, mobil. Nah, di selanjutnya kekurangan ini ada pengurangan tenaga kerja karena sudah menggunakan mesin yang lebih banyak gitu ya. Jadi tenaga kerja tidak terlalu banyak digunakan karena sudah lebih mengandalkan mesin. Nah, ada lagi kekurangannya, sulit merestrukturisasi produksi karena produksi massal adalah sistem mesin yang bekerja sama secara serempak ya. Mengubah aspek jalur produksi dapat memiliki konsekuensi finansial dan logistik yang besar. Nah, gimana sih alur produksi? Saya kasih contoh nih, ada desain produknya, maksud saya desain produk, ada persiapan material produksinya, pengelolaan raw material atau bahan mentahnya, pembentukan atau pencetakan. Nah, ada penyelesaian akhir atau finishing. Nah, kemudian ada quality control. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk kamu adalah jika kamu pemilik usaha, pola produksi untuk setiap usaha mungkin bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik usaha yang dibangun ya. Jadi akan sangat penting bagi kamu untuk memilih pola produksi yang cocok untuk pengembangan usaha yang lebih baik. Catat juga setiap stok yang telah kamu buat atau kamu beli. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh stok yang rusak akibat terlalu lama bertahan di gudang. Tadi itu dia yang saya katakan kekurangannya. Ketika kamu sudah banyak memproduksi barang, tiba-tiba permintaan berubah. Jadi itu barang akan tertahan di gudang. Itu kekurangan tadi yang saya sebutkan. Kemudian untuk memudahkan Anda mengelola inventari stok, kamu bisa mencoba menggunakan software akuntansi seperti Accurate Online. Jadi nanti ini kapan-kapan kita bahas ya. Nah, sekian dari saya untuk
materi produksi massal ya. Saya sudah kasih materinya. Kamu nanti yang tidak mengerti tentang materi yang saya bagikan, kamu boleh bertanya secara pribadi. Langsung saja kamu tanyakan kepada saya di bagian mana. Terima kasih, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berdoa.